Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, dan Ibu. Kembali berjumpa dalam program PKLU GPIB membaca Alkitab bersama atau SPMAG hari Rabu 9 Juli 2025 malam hari. Bersama dengan saya, Bapak Tri Yulianto, anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Shalom Denpasar. Sebelum membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, di mana pada malam hari ini kami dilayakkan oleh Tuhan untuk membaca Alkitab dalam program PKLU ini. Kiranya Tuhan memberkati, semoga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini mengambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan, menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga lebih bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita akan membaca renungan SBU yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Yang diberi judul bersukacitalah dalam penderitaan. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Peradaban kuno di Mesir, Yunani, dan Romawi memandang penderitaan atau kematian sebagai pengingat akan berharganya hidup. Prajurit Romawi ketika menuju medan perang selalu diingatkan untuk tidak jumawa
atau sombong karena kematian bisa datang kapan saja. Dalam istilah Latin, memento mori yang berarti ingatlah bahwa Anda pasti mati. Sumber pengingat kematian itu bermacam-macam, seperti lukisan, patung, koin, keramik, atau perhiasan yang umumnya bergambar tengkorak manusia. Kematian menjadi pengingat akan berharganya hidup, bukan sebagai kekalahan yang menakutkan. Rasul Petrus mengingatkan jemaat tentang penderitaan yang tidak seperti siksaan, nyala api yang membawa penderitaan. Bentuk penderitaan itu antara lain dihina, disiksa, dipenjara, bahkan dihukum mati. Seperti pengalaman para rasul bagi Rasul Petrus. Penderitaan itu adalah bagian dari penderitaan Kristus, karena sebagai tubuhnya, jemaat hidup dan melakukan kehendak Allah seperti yang Kristus kerjakan bagi dunia. Jika memang penderitaan, bahkan kematian tidak terhindarkan karena kesetiaan kepada Kristus, maka ingatlah selalu. Pertama, penderitaan adalah proses ujian iman, bukan sebagai hambatan yang menakutkan dalam hidup. Kedua, bersyukur selalu. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Orang yang bersyukur melakukan kehendak Allah tidak bersungut-sungut, namun merasakan sukacita karena kemuliaan Allah menaunginya. Ketiga, penderitaan yang dialami orang beriman karena melakukan kebenaran bukan akibat bertindak jahat, karena Roh Allah selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidup orang beriman. Setelah melayani Kristus dari menjadi saksi iman, jangan kecil hati dengan pergumulan dan penderitaan yang sedang dialami. Jika itu demi kebenaran Kristus, jadikanlah pergumulan dan penderitaan sebagai kekuatan menjalani hidup dengan sukacita, bukan sebagai kekalahan. Demikian pembacaan SBU pada malam hari ini. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih setia dan kasih sayang Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh membaca Alkitab serta membaca SBU. Kiranya apa yang sudah
kita dengar bersama akan menjadi kekuatan bagi kita semua untuk dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Opa, Oma, Bapak dan Ibu. Selamat beristirahat dalam damai bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin.